Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pelajaran PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dan kelima. Penerapan sila keempat contohnya seperti di bawah ini. Perhatikan, Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Sikap Santi sebaiknya mengutamakan kepentingan orang banyak dengan cara. Nah, setelah anak-anak membaca tadi, kita membaca dan mendengarkan cerita Santi. Sikap Santi sebaiknya yaitu mengutamakan kepentingan orang banyak, yaitu dengan cara 1. Memindahkan kandang ayam agar tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk. Yang kedua, kandang ayam tersebut memiliki sirkulasi udara yang baik serta mendapat pencahayaan matahari secara maksimal sehingga kondisi lokasi dapat terpelihara selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Anak-anak bisa membaca cerita ini di buku paket kalian. Sikap penduduk. Nah, ini sekarang kita menyikapi sikap penduduk. Sikap penduduk alangkah baiknya jika penduduk bermusyawarah tentang dampak dari peternakan milik keluarga Santi, agar keluarga Santi tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan. Nah, kesimpulan dari cerita Santi tadi, 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Jadi setelah kita membaca kisah Santi dan kesimpulannya, kita bisa memberi contoh sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila, yaitu 1. Pemilihan ketua kelas, 2. Pemilihan ketua RT, 3. Musyawarah memutuskan kegiatan liburan, biasanya ada di keluarga kita masing-masing, 4. Tidak memaksakan pendapat orang lain pada saat musyawarah atau bermusyawarah, yang kelima, berlapang dada menerima hasil musyawarah, keenam, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan sikap sesuai sila kelima Pancasila. Penerapan sikap sesuai sila kelima Pancasila. Nah, ini ada cerita juga tentang Siti. Ini ada di buku paket kalian. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya. Nah, itu tadi kisah dari Siti yang menghadiri pesta ya. Sekarang ada pertanyaan. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Nah,
Jawaban yang muncul pasti ini kan. Pendapat saya tentang sikap Benny adalah Benny anak yang serakah dan melakukan pemborosan. Sebaiknya ambil makanan secukupnya. Mengambil terlalu banyak makanan, maka bisa-bisa makanan tersebut hanya terbuang karena tidak dihabiskan. Kemudian, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Nah, pendapat saya mengenai sikap Siti adalah bijaksana dan tidak terbawa hawa nafsu karena ia mengambil makanan secukupnya, yakni 3 tusuk sate saja. Sikap ini bijaksana sebab jika mengambil terlalu banyak makanan, maka bisa-bisa makanan tersebut hanya terbuang karena tidak dihabiskan. Dengan mengambil secukupnya, Siti terhindar dari perbuatan mubazir. Selain itu, apabila Siti merasa kurang, maka tentu ia bisa mengambil lagi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama, 1. Bersikap adil dengan menghargai teman, guru, dan pegawai-pegawai yang ada di sekolah. Ini kalau contoh yang berada di lingkungan sekolah. 2. Menghormati hak-hak orang lain dengan minta izin sebelum meminjam barang milik teman. Ini bisa di keluarga, bisa di sekolah, juga bisa di masyarakat. Yang ketiga, suka memberi pertolongan dengan membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Ini contoh di sekolah ya. Kemudian 4. Tidak boros, ditunjukkan dengan mengambil makanan secukupnya saja. Nah, ini biasanya di rumah atau kita saat berkunjung ke rumah teman atau ke rumah saudara. Nah, kita harus bisa tidak boros ya. Kalau ada pesta atau apa, kita makan secukupnya saja. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah dengan menggunakan pakaian sesuai aturan sekolah. Yang keenam, tidak merugikan kepentingan orang lain dengan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini juga contoh yang berada di lingkungan sekolah.